Sobat Pajak, kembali lagi bersama kami, saya Reva. Dan saya Nisa. Kali ini kita akan membuat tutorial pelaporan SPT tahunan menggunakan situs terbaru perpajakan, yaitu Cortex. Nah, Cortex itu apa sih, Kak? Jadi, Cortex adalah sistem aplikasi perpajakan terbaru yang sebelumnya bernama DJP Online. Fungsi Cortex ini sama seperti DJP Online, tetapi fiturnya lebih banyak lagi. Salah satunya untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi maupun badan. Masa berlaku Cortex sebenarnya mulai di tahun ini, tetapi di tahun ini hanya berlaku untuk pelaporan badan saja, dan pelaporan orang pribadi mulai di tahun depan. Nah, sekarang kita akan membuat tutorial terkait pelaporan SPT tahunan badan di Cortex. Siapa yang penasaran? Cus, kita ke tutorialnya. Sebelum ke tutorial pelaporan SPT tahunan badan melalui Cortex, ada ketentuan umum SPT tahunan badan. Setiap wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan atau SPT tahunan dengan benar, lengkap dan jelas, serta menandatanganinya. SPT tahunan ditandatangani oleh pengurus, direksi, atau orang yang diberi kuasa untuk menandatangani sepanjang telah memiliki akses mewakili badan pada aplikasi Cortex. SPT tahunan dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani atau tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 PMK.03/2007 tentang bentuk dan isi surat pemberitahuan, serta tata cara pengambilan, pengisian, dan penandatanganan, dan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021. Langkah yang pertama, untuk melakukan pembuatan SPT tahunan pajak penghasilan badan, wajib pajak dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Wajib pajak terlebih dahulu mengakses aplikasi Cortex melalui web browser dengan tampilan login seperti di samping ini. Berikutnya, wajib pajak mengisikan data username dan password, serta memilih bahasa untuk menggunakan aplikasi Cortex. Diakhiri dengan mengklik tombol login. Langkah yang kedua, wajib pajak menggunakan akun kuasa wajib pajak atau representatif untuk mewakili impersonating badan dalam pembuatan SPT. Langkah yang ketiga, pilih menu surat pemberitahuan atau SPT pada nomor 1, kemudian pilih submenu surat pemberitahuan atau SPT pada menu 2 untuk membuat formulir SPT tahunan badan. Langkah yang keempat, di menu samping atau side menu SPT, pilih konsep SPT atau Tax Return Not Submit. Langkah yang kelima, pilih buat SPT atau Create Return Sheet untuk membuat SPT baru. Langkah yang keenam, isi detail formulir sesuai SPT yang akan dibuat. Pilih jenis pajak. Untuk tujuan pembuatan SPT tahunan badan rupiah, maka wajib pajak memilih pajak penghasilan badan dalam rupiah atau rupiah corporate income tax dari list yang tersedia. Dalam hal wajib pajak menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang dolar Amerika Serikat dan telah mengajukan pemberitahuan, maka wajib pajak memilih pajak penghasilan badan dalam dolar atau dollar corporate income tax dari di samping. Pilih tipe SPT. Untuk pembukuan dalam mata uang rupiah, pilih SPT PPh Badan Rupiah atau Rupiah Corporate Income Tax Return. Untuk pembukuan dalam mata uang dolar, pilih SPT PPh Badan Dolar atau Dollar Corporate Income Tax Return. Pilih tipe periode SPT. Terdapat dua pilihan yang disajikan, yaitu SPT tahunan atau Yearly Tax Return. Pilihan ini digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan penentu jangka waktu pelaporan. Pembayaran maupun perhitungannya yakni dalam kurun waktu setahun atau 12 bulan, atau sama dengan tahun kalender maupun tidak sama dengan tahun kalender. SPT sebagian atau Fractional Tax Return. Pilihan ini digunakan oleh wajib pajak yang menggunakan penentu jangka waktu pelaporan. Pembayaran maupun perhitungannya yakni merupakan bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak yang bersangkutan. Dapat berupa 1 bulan kalender atau beberapa bulan kalender. Pilih tahun pajak yang akan dilaporkan. Contoh,
Untuk tahun pajak 2023, maka pilih 2023 Januari sampai Desember. Pilih model SPT. Normal untuk pelaporan pertama pada suatu tahun pajak. Pembetulan atau amendement untuk pelaporan pembetulan atas SPT yang sudah dilaporkan sebelumnya. Diakhiri dengan memilih simpan atau save. Maka terbentuklah formulir SPT tahunan badan yang selanjutnya dapat disiapkan oleh wajib pajak sebelum dilaporkan. Langkah ketujuh, setelah formulir SPT tahunan badan terbentuk, wajib pajak dapat memilih icon berbentuk mata pada tabel untuk melihat dan menyiapkan SPT tahunan badan. Langkah ke-8, sistem akan menampilkan formulir SPT tahunan badan terdiri dari SPT induk atau main form beserta lampiran-lampiran. Langkah ke-9, wajib pajak akan dipandu untuk mengisi kolom yang tersedia pada SPT induk atau main form, serta memilah lampiran mana saja yang perlu dilengkapi melalui pertanyaan singkat sesuai kondisi wajib pajak. Pada bagian tajuk atau header, wajib pajak perlu memilih metode pembukuan atau accounting method dari pilihan drop-down list yang disediakan. Yang pertama, pembukuan statesal accrual atau financial statement. Yang kedua, pembukuan statesal cash atau cash basis financial statement. Metode pembukuan statesal cash dapat dipilih oleh wajib pajak tertentu, dan wajib pajak tersebut diharuskan untuk menyampaikan pemberitahuan di setiap tahun pajak sebelum menyampaikan SPT tahunan badan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Pada bagian A, identitas wajib pajak atau taxpayer identity. Bagian ini berisikan informasi identitas dari wajib pajak badan. Informasi berisi data berupa NPWP atau TIN, nama atau name, alamat email atau email address, dan nomor telepon atau phone number. Pada bagian B, informasi laporan keuangan atau information of financial statement. Wajib pajak dipandu untuk memilih sektor usaha laporan keuangan pada lampiran 1 atau Business Classification for Financial Statement in Attachment 01 sesuai dengan kondisi wajib pajak. Wajib pajak dapat memilih dengan mengklik tombol drop down list sesuai petunjuk gambar di bawah ini. Terdapat 12 pilihan tersedia dari A sampai L yang akan mengaktifkan lampiran 1 untuk diisikan. Wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan, apakah laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik? Atau, are the financial statement audited by a public accountant? Jika ya, wajib pajak akan diminta untuk mengisi data berupa di bawah ini. Pada bagian C, penghasilan yang dikenakan PPh final dan yang tidak termasuk objek pajak atau income that is subject to final tax and or excluded from income tax. Wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pada bagian D, perhitungan PPh atau income tax calculation. Penghasilan neto fiskal sebelum fasilitas pajak atau fiscal net income before tax facility otomatis terisi oleh sistem dari data yang diisikan pada lampiran 1. Selanjutnya, wajib pajak dipandu untuk menjawab beberapa pertanyaan di bawah ini. Penghasilan neto fiskal setelah fasilitas pajak atau fiscal net income after tax facility akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan pada poin 4 dikurangi poin 5 dan poin 6 atau poin 4 dikurangi poin 5 dikurangi poin 6. Lalu wajib pajak diberikan pertanyaan sebagai berikut. Penghasilan kena pajak atau taxable income akan otomatis terhitung dari hasil pengurangan poin 7 dikurangi poin 8. Lalu wajib pajak akan dipandu untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Wajib pajak dipandu untuk memilih tarif pajak atau tax rate dengan pilihan sebagai berikut. Yang pertama, tarif ketentuan umum sebagaimana pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf B Undang-Undang PPh, tarif yang diterapkan bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap itu sebesar 22%. PPh terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan penghasilan kena pajak. Contoh,
Jumlah peredaran bruto dalam tahun pajak 2023 sebesar 54 miliar, sedangkan jumlah penghasilan kena pajak dalam tahun pajak 2023 sebesar 4 miliar. Maka PPh yang terutang sama dengan 22% dikali 4 miliar sama dengan 880 juta. Jika wajib pajak badan dalam negeri mempunyai peredaran bruto sampai dengan 50 miliar, maka perhitungan PPh terutangnya menggunakan tarif PPh pasal 31E. Yang kedua, tarif fasilitas sebagaimana pasal 17 ayat 2B UU PPh. Tarif ini diterapkan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan sahamnya yang disetorkan di perdagangan bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya. Wajib pajak dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh lebih rendah 3% dari tarif PPh badan, yaitu 19%, mulai berlaku sejak tahun pajak 2020. Namun, apabila salah satu saja syarat tidak dipenuhi, maka wajib pajak badan harus menggunakan tarif normal sebesar 22% dalam menghitung PPh badan sebagaimana diatur pada pasal 17 ayat 1 huruf B UU PPh. PPh terhutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan penghasilan kena pajak. Contoh, jumlah penghasilan kena pajak dalam tahun pajak 2023 sebesar 1 miliar. Maka PPh yang terhutang sama dengan 22% dikurangi 3% dikali 1 miliar. Hasilnya sama dengan 190 juta. Yang ketiga, tarif fasilitas sebagaimana pasal 31E ayat 1 UU PPh. Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf B dan ayat 2A yang dikenal atas penghasilan kena pajak dari bagaimana peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Apabila memilih menggunakan tarif ini, maka wajib pajak diminta untuk memilih lampiran 8. Perhitungan PPh terhutang berdasarkan pasal 31E dapat dibedakan menjadi 2, yaitu jika peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar, maka perhitungan PPh terhutang yaitu sebagai berikut. PPh terhutang sama dengan 50% dikali 25% dikali seluruh penghasilan kena pajak. Jika peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar, maka perhitungan PPh terhutang yaitu sebagai berikut. PPh terhutang sama dengan dalam kurung 50% dikali 25% dikali penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas, ditambah 25% penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas. Sedangkan perhitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas yaitu 4,8 miliar dibagi peredaran bruto, lalu dikali penghasilan kena pajak. Penghitungan penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas yaitu penghasilan kena pajak dikurangi penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas. Tarif pajak lainnya. Tarif pajak selain 3 jenis tarif sebelumnya yang diatur dalam ketentuan perpajakan. Apabila memilih opsi tarif ini, maka wajib pajak akan diminta untuk mengisikan besaran tarif pada angka 11.A. PPh terhutang atau income tax in year akan otomatis terhitung dari hasil perkalian poin 11 dengan selisih dari poin 9 dikurang poin 10. Pada bagian E, pengurang PPh terhutang atau income tax payable calculation. Wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan, apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri dan atau dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Atau do you have any income tax credit paid in overseas and or withheld by other party? Jika ya, wajib pajak akan diminta untuk mengisi lampiran 3. Angsuran PPh pasal 25 atau Installment of Income Tax Article 25.
akan terisi otomatis dengan jumlah PPh pasal 25 yang dibayar sendiri untuk tahun pajak dilaporkan. STP PPh pasal 25 hanya pokok pajak atau Notice of Collection on Income Tax Article 25 Principle Only diisi dengan jumlah pokok pajak pasal 25 pada tahun pajak dilaporkan yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan, apakah wajib pajak memperoleh fasilitas pengurangan PPh terutang? Atau do you receive income tax payable deduction facility? Jika ya, wajib pajak akan diminta untuk mengisi lampiran 13C. Pada bagian F, PPh kurang atau lebih bayar, atau underpayment or overpayment income tax. Wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan atau mengisi kolom yang disediakan sebagai berikut. Dalam hal wajib pajak melakukan pembetulan, wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan atau mengisi kolom yang disediakan sebagai berikut. Dalam hal hasil perhitungan pada poin 17A atau 18B adalah lebih bayar atau overpayment, maka wajib pajak akan dipandu untuk memilih apakah atas perhitungan lebih bayar akan dikembalikan melalui pemeriksaan atau melalui pengembalian pendahuluan, atau memilih rekening bank yang sudah tersedia pada aplikasi Cortex. Apabila perlu dilakukan perubahan atau update data rekening bank, maka dapat dilakukan pada menu portal, informasi umum, edit, lalu detail bank. Pada bagian G, perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan atau Current Income Tax Installment Calculation, wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan apakah wajib pajak berkewajiban menyampaikan angsuran laporan perhitungan PPh pasal 25. Jika ya, pastikan wajib pajak menyampaikan laporan perhitungan angsuran PPh pasal 25 sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, wajib pajak diminta untuk mengisi lampiran 6. Pada bagian H, pernyataan transaksi atau Statement of Transaction, wajib pajak dipandu untuk menjawab pertanyaan terkait pernyataan transaksi sesuai kondisi wajib pajak sebagai berikut. Pada bagian I, lampiran lainnya, wajib pajak diminta untuk mengunggah lampiran-lampiran sesuai kondisi yang dimiliki untuk tahun pajak yang akan dilaporkan. Lampiran terlebih dahulu disiapkan dalam bentuk PDF untuk dapat diunggah pada kolom yang disediakan. Adapun wajib pajak melakukan pengunggahan dengan cara klik tombol pilih, lalu pilih file PDF yang telah disiapkan, lalu klik tombol buka, lalu klik tombol unggah, dan pastikan lampiran sukses diunggah sebagaimana gambar di bawah ini. Dengan catatan, langkah unggah file PDF di atas berlaku untuk setiap lampiran lainnya pada bagian I. Lampiran yang diunggah antara lain sebagai berikut. Pada bagian J, pernyataan dan tanda tangan, wajib pajak diminta untuk memberikan tanda centang pada pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. Lalu setelah itu menyiapkan identitas penandatanganan SPT tahunan badan berupa NIK atau NPWP, nama lengkap, jabatan dari wajib pajak, atau kuasa wajib pajak. Wajib pajak disarankan menyimpan konsep SPT atau save draft terlebih dahulu sebelum mulai menyiapkan lampiran yang telah tersedia melalui panduan pertanyaan yang telah dijawab oleh wajib pajak sebelumnya dengan mengklik tombol simpan. Wajib pajak melanjutkan penyiapan lampiran yang telah terbentuk dari jawaban atas panduan pertanyaan sebelumnya. Data pada SPT induk atau main form akan secara otomatis terisi berdasarkan data pada lampiran yang disiapkan oleh wajib pajak. Catatan untuk petunjuk pengisian lampiran dapat dilihat pada bab terakhir petunjuk pembuatan SPT tahunan badan ini. Apabila formulir SPT induk beserta lampiran telah disiapkan, wajib pajak dapat melakukan penyampaian SPT tahunan badan dengan mengklik tombol bayar dan kirim atau pay and submit.
Apabila status SPT tahunan badan yang dibuat adalah nihil atau lebih bayar, maka SPT tahunan badan akan langsung terlaporkan dengan terlebih dahulu mengisikan data penandatanganan SPT, signer provider, signer ID, signer password, seperti tertampil di bawah ini. Apabila status SPT tahunan badan yang dibuat adalah kurang bayar, maka akan muncul notifikasi seperti tertampil di bawah ini. Apabila wajib pajak sebelumnya telah mengajukan fasilitas untuk memperpanjang waktu pelaporan SPT tahunan badan dan memiliki pembayaran atas perhitungan awal pajak penghasilan yang terutang dengan KAP atau KJS 411618/200, maka wajib pajak diberikan pilihan apakah ingin menggunakan pembayaran tersebut sebagai deposit pembayaran pajak terutang pada SPT tahunan badan kurang bayar atau tidak. Jika memilih ya, maka nominal pembayaran tersebut dapat digunakan untuk membayar pajak terutang pada SPT tahunan badan kurang bayar. Jika memilih tidak, maka akan dilanjutkan ke langkah berikutnya. Apabila wajib pajak memiliki deposit dengan jumlah nominal yang mencukupi untuk membayar pajak terutang pada SPT tahunan badan, maka akan muncul notifikasi yang memberikan pilihan kepada wajib pajak sebagai berikut. Menggunakan deposit yang memiliki untuk membayar pajak yang terutang dengan klik pada tombol deposit atau deposit balance transfer, atau membuat ID billing atas pajak yang terutang pada SPT tahunan badan dengan klik pada tombol buat billing, create billing code, lalu dokumen billing akan otomatis terbuat dan terunduh. Apabila wajib pajak memilih menggunakan deposit, maka SPT tahunan badan akan otomatis terbayarkan dan tersampaikan. Selanjutnya, SPT tahunan badan akan berpindah pada menu samping atau side menu dari konsep SPT atau Tax Return Not Submitted, pindah ke SPT dilaporkan atau Tax Return Submitted. Apabila wajib pajak memilih untuk membuat billing, maka wajib pajak harus melakukan penyetoran atas nominal pada billing tersebut. Sebelum melakukan pelunasan atas pajak yang terutang, SPT tahunan badan akan berpindah pada menu samping atau side menu dari konsep SPT atau Tax Return Not Submitted, pindah ke SPT menunggu pembayaran atau Tax Return Waiting for Payment. Setelah melakukan pelunasan atas pajak yang terutang, SPT tahunan badan akan berpindah pada menu samping atau side menu dari SPT menunggu pembayaran atau Tax Return Waiting for Payment, pindah ke SPT dilaporkan atau Tax Return Submitted, sebagaimana divisualkan pada gambar 36 di atas. Setelah SPT tahunan badan berhasil dikirimkan atau submitted, wajib pajak dapat mengunduh atau mendownload bukti penerimaan elektronik dan cetakan SPT tahunan badan induk dengan mengklik ikon sebagaimana tertampil di bawah ini. Demikian tutorial pelaporan SPT tahunan badan melalui Cortex. Semoga penjelasan tadi bisa membantu dalam menjalankan kewajiban perpajakan dengan lebih lancar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa.